بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ ياسين رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة عشر, masalah yang ke-15, dzikrun nisabil arba' allati yatakarrar dzikruha fi ghairi ma kitab. Yang ke-15 menyebutkan perbandingan-perbandingan yang 4 yang sering disinggung dan diulang-ulang, bukan hanya di satu kitab. Di kitab ini dan di kitab-kitab lain sering disebut, sehingga paling tidak kita harus tahu, karena sering disebut oleh para ulama fi ghairi ma kitab, bukan hanya di satu kitab, maknanya di banyak kitab. Kita membahas Fathul Majid sering mendapatkan kalimat ini, apakah kalimat musawah atau kalimat tabayun atau kalimat umumun wa khusus atau kalimat umumun wa khususun mutlak, umumun wa khususun min wajhin. Ini sering kita dengar, maka kita harus tahu. Kemarin sudah kita jelaskan secara ringkas. Sekarang kita baca ucapan beliau kalimat per kalimat. Apa ringkasan kemarin? Ringkasan kemarin bahwa yang namanya musawah adalah seperti dua lingkaran yang terpisah. Apa itu tabayun? Dua lingkaran yang bertumpuk persis sama. Apa itu umumun wa khususun mutlak? Umumun wa khususun mutlak seperti lingkaran kecil di dalam lingkaran besar. Yang lingkaran besar itu umum, yang lingkaran kecilnya khusus. Sedangkan umumun wa khususun min wajhin adalah seperti dua lingkaran yang beririsan. Seperti lambang mobil. Apa itu? Yang lingkaran-lingkaran banyak itu. Mobil apa? Audi. Nah, seperti lambang mobil Audi, tapi dua saja lingkarannya. Ya. Kita lihat ucapan beliau. I'lam annama min ma'qulaini illa kana bainahuma ihdan nisabil arba' la khamisalaha. Ketahuilah bahwa dua perkara yang masuk akal atau dua perkara yang dibahas, perbandingan antara keduanya ada 4 perbandingan. La khamisalaha, enggak ada yang kelimanya, cuma 4 saja, tidak mungkin ada yang lain selain 4 ini. Al-ula, yang pertama, al-musawah. Dhabituha, definisinya, an yakunal ma'qulani la yaftariqanil battah. Kalau dua perkara itu tidak terpisah sama sekali, persis sama. Kal insan wan natiq, seperti insan dan natiq. Fa inna kulla dhatin tuthbit lahal insaniyah.
Karena sesungguhnya masing-masing dari zat itu menetapkan yang lainnya. Insan itu natik, natik itu insan. Insan manusia, natik apa? Dari kata nutku. Nutku adalah ucapan di lidah, kalimat per kalimat yang berbeda suara, berbeda makna, berbeda kalimat. Baik, ini hanya ada pada manusia. Karena apa yang ada pada binatang-binatang dan makhluk-makhluk lain, suara mereka sama. Iya kan? Kambing, kata-katanya ya itu saja. Be, be. Udah. Ada lagi? Kalau bahasa Arabnya ba, ba, ba. Suara kambing. Suara kambing begitu, ba, ba. Ya. Barakallahu fikum. Demikian pula ayam kalian tahu ya itu saja. Tapi manusia punya ribuan, ratusan ribu kalimat yang masing-masing kalimat berbeda-beda satu sama lainnya. Itu makna an-nutqu. Baik, demikian di dalam Al-Fatwal Mafahim. Di footnote-nya ada. Makhluk apa yang memiliki an-nutqu? Ya manusia. Berarti natik manusia, insan juga manusia. Fa inna kullu dzatin tuthbit lahal insaniyah, maka masing-masing zat tadi memiliki sifat kemanusiaan dan memiliki sifat pembicaraan. Wal aksu sahih, dan kalau dibalik benar. Perhatikan papan tulis. Ini barakallahu fikum, terpaksa kita harus menyinggung masalah ilmu kalam dan ilmu mantik. Mereka para ahli kalam dan ahli mantik selalu mendefinisikan insan. Apakah insan? Definisinya adalah hayawanun natik. Manusia adalah binatang yang berbicara. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam footnote-nya, definisi ini mengandung qadah cercaan kepada manusia. Kan dibilang binatang. Iya kan? Khususnya orang-orang awam yang tidak mengerti kalau dikatakan manusia adalah binatang tapi berbicara. Marah mereka, kurang ajar, manusia dibilang binatang. Orang awamnya. Tetapi kalau saja orang itu memiliki pemahaman sedikit, khususnya bahasa Arab, hayawan itu sesungguhnya bukan terjemahannya binatang. Hayawan itu adalah makhluk yang memiliki hayat. Hayyun hayyun hayawan. Paham ya? Jadi terjemahannya jangan binatang. Manusia adalah makhluk hidup yang berbicara. Di situ sudah mulai normal. Tidak lagi tersinggung orang-orang. Nah, bagaimana kalau kamu gambarkan hayawan dengan insan ini? Manusia katanya adalah makhluk hidup. Gambar dulu makhluk hidup. Kamu bikin lingkaran besar. Makhluk hidup dalamnya ada apa? Ada burung. Di dalamnya ada jerapah. Itu gambar jerapah. Hah? Seperti kursi terbalik. Ada komodo. Ada gajah. Ada ayam. Barakallahu fikum. Ini semuanya enggak ada kepalanya, enggak ada matanya. Ada babi. Ada apa lagi? Kalau kamu bilang hayawan dengan makna makhluk yang memiliki kehidupan atau makhluk hidup, ada semua ini. Termasuk ada pula manusia di dalamnya, karena dia makhluk hidup juga. Sahih? Ini makhluk hidup semua. Baik. Setelah dijelaskan, setelah hayawan natik, hanya ini.
Berarti manusia adalah termasuk ini semua yang punya kehidupan, hanya saja natiq. Natiq, berbicara. Berarti lingkaran kecil di dalamnya adalah yang berbicara. Lingkaran besarnya apa? Hayawan. Dan begitu cara membuat definisi. Siapa namanya? Ibrahim. Abdullah. Siapa namanya? Adnan. Nah, kalau ditanya siapakah Abdullah atau apakah Abdullah? Minta definisi. Bagaimana kita terangkan? Pertama, kita katakan bahwa dia manusia, insan. Ya insan banyak, bukan cuma Abdullah, Muhammad, Salim, semuanya insan. Taib, diperkecil lagi lingkarannya. Manusia yang talibu ilmin, talibun. Talib juga banyak, santri sangat banyak sekali. Taib, saya lebih khusus lagi, talibun fi ma'had Diya'us Sunnah, masih ada 300 talib. Kalau masih di talib saja, seluruh dunia talib. Taib di pondok Ma'had Diya'us Sunnah Cirebon sudah mulai kecil, tinggal 300. Masih belum jelas kan? Yang mana Abdullah tadi? Talib di Ma'had Diya'us Sunnah di kelas berapa? 12. Sudah semakin sedikit. Ada berapa orang di kelas 12? Berapa orang? 27. Tadi 300, sekarang 27 cuma. Masih belum jelas di lingkaran yang bernama manusia, talib, di Ma'had Diya'us Sunnah di kelas 12 itu masih 37. Kamu akan definisikan lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Begitu cara mendefinisikan. Untuk apa tadi lebih kecil lagi, lebih kecil lagi? Untuk mengeluarkan apa yang bukan anggotanya. Apa yang bukan anggotanya. Kalau Abdullah cuma satu, ya berarti tinggal yang bernama Abdullah. Dan bernama Abdullah ada 3 di kelas 27 tadi. Anaknya Fulan bin Rashid. Ternyata ada lagi Abu bin Abdul Rashid. Ternyata ada lagi anaknya, ada 2 atau 3 di kelas tersebut. Harus apa? Harus jelas lagi. Dari suku Fulan, dari Bani Fulan. Mafhum? Begitu cara mendefinisikan. Maka kamu harus tahu apa yang sedang dibahas ini, yaitu masalah nisbah atau nisab. Kalau kita katakan manusia, mana? Ya ini, an-natiq ini tadi. Natiq adalah manusia. Manusia adalah natiq. Benar? Benar. Natiq adalah manusia. Benar. Khalas. Kalau bolak-balik benar, berarti itu adalah al-musawah, sama. Musawah artinya sama. Gambarnya lingkaran di dalam lingkaran bertumpuk lingkaran lagi dengan persis. Ats-tsaniyah, yang kedua tabayun. Tabayun, perbedaan. Wa dzalika bi an yakuna al-ma'qulani la yajtami'ani al-battah, yaitu 2 perkara yang dipahami oleh akal tetapi keduanya tidak pernah bergabung sama sekali. Dari sisi apapun tidak bisa bergabung. Al-battah maknanya sama sekali. Apa contohnya? Contohnya adalah al-insan wal hajar. Al-insan wal hajar. Insan, manusia. Hajar, apa definisi hajar? Silakan definisikan al-hajar. Apakah dia hayawanun? Bukan. Apakah dia natiqun? Tidak. Tidak punya kehidupan dan tidak natiq. Berarti manusia syai' wal hajar syai'un akhar.
Al-insan syai' wal hajar syai'un akhar, sesuatu yang berbeda. Ini namanya tabayun. Fa inna kulla dzatin tuthbit lahal insaniyah intafat anhal hajariyah wal 'aksu sahih. Maka apapun siapapun yang disifati dengan kemanusiaan pasti tidak punya sifat kebatuan. Karena dijadikan sifat hajariyah wal insaniyah. Kullu dzatin, setiap zat yang ditetapkan padanya kemanusiaan, dokter manusia, pelajar manusia, petugas manusia, polisi manusia, ini semua manusia. Semua manusia jenis apapun, hitam, putih, biru, ada manusia biru? Tidak ada ya, hitam, putih, merah. Indian merah, Eropa putih, Afrika hitam, ada yang sawo matang seperti di Indonesia. Taib, ini barakallahu fikum. Semua manusia dengan berbagai macam jenisnya, berbagai macam warnanya, berbagai macam bentuknya, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang segala macam. Mereka disatukan dengan satu sifat insaniyah. Apakah ada sifat hajariyah pada mereka? Tidak ada satupun yang memiliki sifat hajariyah. Taib, sekarang hajarnya batu, macam-macam batu. Apakah ada yang memiliki sifat kemanusiaan? Bisa berbicara atau bisa? Tidak ada. Berarti yang disebut dengan hajar, batu pualam, batu lu'lu, batu mirah, batu apa lagi? Batu permata, batu zamrud, batu segala macam batu, tidak ada yang memiliki sifat insaniyah. Itu namanya tabayun. Yang ini tidak memiliki makna itu, yang itu tidak memiliki makna ini sama sekali. Ats-tsalitsah, yang ketiga, al-umum wal khususul mutlaq, umum dan khusus mutlak. Umum dan khusus mutlak adalah satu di dalam yang lain. Satu di dalam yang lain. Wa huwa an yakuna ahadul ma'qulaini a'ammu minal akhar. Yaitu kalau salah satunya lebih umum daripada yang lain. Bihaitsu di mana yufariq sahibuhu majtima'ihi lahu fi mawdhi'in akhar, di mana dia bisa berpisah daripadanya, bisa pula bertemu di sisi lain. Dia bisa berpisah, bisa pula bertemu. Yang mana yang bisa berpisah, bisa bertemu? Yang am. Bisa berpisah, bisa bertemu. Mithaluhu, contohnya al-hayawan wal insan. Kembali kepada gambar tadi. Al-insan hayawanun natiq. Manusia adalah binatang yang berbicara. Manusia adalah makhluk hidup yang berbicara. Bagaimana hubungan antara manusia dengan hayawan? Bagaimana jawab kalian? Apa nisbah manusia dengan hayawan? Hayawan belum tentu manusia, iya kan? Tapi manusia adalah hewan. Atau lebih mudahnya, jangan kita terjemahkan hewan, kita terjemahkan makhluk hidup. Makhluk hidup, apakah mesti manusia? Tidak, makhluk hidup banyak sekali. Belum tentu manusia, tapi manusia mesti makhluk hidup. Enggak ada manusia yang tidak hidup, namanya bukan manusia. Baik, yang namanya manusia hidup. Sehingga gambarnya adalah kamu bikin lingkaran besar, kamu katakan di sini dengan hayawan. Makhluk hidup itu lingkaran besar. Di dalam lingkaran besar ini semua makhluk-makhluk yang hidup, ada sekelompok kecil di sana yang namanya insan. Berarti lingkaran insan ini di dalam lingkaran besar yang bernama hayawan atau makhluk hidup. Berarti mendefinisikannya adalah manusia adalah hayawanun tapi natiq. yakni yang lingkaran di dalam hayawan. Taib sama seperti tadi, tulab lingkaran besar, ada tulab di Eropa, di India, di Arab, di Yaman, di mana semua tulab. Tetapi yang namanya si fulan
hanya yang ada di Indonesia, mulai kecil. Bahkan bukan di seluruh Indonesia ada, hanya di Cirebon. Di Cirebonnya hanya di kelas 12. Di kelas 12-nya hanya yang demikian sifat-sifatnya disifati. Barakallahu fiikum. Berarti gambarnya lingkaran besar dengan lingkaran kecil di dalamnya. Yang lingkaran besar am, yang lingkaran kecil khas. Dan biasa dikatakan dengan kalimat al-hayawan dengan insan. Fa kullu insanin hayawan wa laysa aqs. Tidak, atau dikatakan tidak mesti manusia, tidak mesti hewan itu adalah manusia. Tetapi setiap manusia adalah hayawan, makhluk hidup. Wala aqsan, enggak bisa dibalik. Apakah setiap hewan adalah manusia atau setiap makhluk hidup adalah manusia? Belum tentu. Tetapi manusia adalah makhluk hidup, itu pasti. Falaysa kullu hayawanin insan. Pokoknya kalau kalian dengar lafaz seperti ini, bahwa setiap ini adalah itu, tapi belum tentu itu adalah ini. Ini umumun wa khususun mutlak. Umumun wa khususun mutlak. Dan biasanya penulis akan berkata rahimahullah, bainahuma umumun wa khususun mutlak. Ini maksudnya. Bainahuma umumun wa khususun mutlak. Wa dzalika kal faras, seperti kuda. Apakah kuda hayawan? Iya. Apakah kuda itu manusia? Bukan. Dari satu sisi dia sama-sama makhluk hidup. Tetapi ketika dikatakan dia manusia, bukan. Dia kuda. Hayawanun wa laysa bi insan. Dia adalah makhluk hidup tapi bukan insan. Mafhum, bisa dipaham? Baik, kembali kepada yang keempat. Ar-rabi'ah al-umum wal khusus min wajhin. Umum dan khusus dari satu sisi. Dari sisi lain, dia yang umum, dia yang khusus. Berarti bisa ditinjau dari dua sisi. Sisi pertama, yang nomor satu am, yang nomor dua khusus. Tetapi dari sisi kedua, yang nomor dua yang am, yang satu khusus. Contoh, memang bil mithal yattadihul maqal. Bil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh ucapan akan lebih jelas. Contohnya, qala huwa an yakuna kullu wahidin minal ma'qulaini yufariqul akhar. Yani satu dari yang lainnya berbeda dengan yang lain, tetapi ma imkan ijtima'ihima, tetapi keduanya bisa bertemu bersama di tempat lain. Berarti di tempat tertentu dua-duanya berbeda, di tempat tertentu dua-duanya bisa sama. Contohnya al-insan wal abyad, manusia dan putih. Manusia dengan sifat putih. Apakah yang putih mesti manusia? Ya enggak. Susu putih, salju putih, pecimu putih. Apa lagi? Ya. Nah, banyak yang putih bukan manusia. Tapi pertanyaannya, apakah ada manusia putih? Ada. Berarti bisa berkumpul manusia dan putih. Ya. Tapi sekarang manusianya, apakah manusia mesti putih? Enggak. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang biru, habis dipukuli. Habis pukuli kan biru-biru. Barakallahu fiikum. Ala kulli hal, fa innahu abyad wa laysa bi insan. Maka dikatakan yajtami'ani, dua perkara tadi, insan dan sifat putih bisa bertemu. Kapan? Fil insanil abyad, di manusia yang putih. Ada putihnya, ada manusianya. Wa yujad al-abyad dunal insan, tetapi ada putih saja bukan manusia, ada manusia saja bukan putih. Ini berbeda dengan nomor 3, hati-hati. Harus bisa membedakan dengan nomor 3. Contohnya putih yang bukan manusia adalah thalj.
salju. Fa innahu abyad wa laysa bi insan. Dia putih tapi dia bukan manusia. Wa yujadul insan dunal abyad. Demikian pula sebaliknya, ada manusia tapi enggak putih. Orang Afrika, orang Indian, fi mithl al-insan az-zanji. Fa innahu insan wa laysa bi abyad. Dia manusia tapi tidak abyad, tidak putih. Bagaimana gambarnya? Gambarnya seperti apa? Mobil apa tadi? Audi. Dua lingkaran yang beririsan. Kamu gambar dua lingkaran beririsan. Yang kanan kamu tulis insan. Ini lingkaran kanan, ini lingkaran insan. Yang kiri kamu katakan lingkaran ini lingkaran abyad. Naam. Ya. Apakah ada yang putih tapi bukan manusia? Ada. Kamu arsir yang ini. Apakah ada manusia yang tidak putih? Ada. Manusia yang tidak putih. Tapi di dalam irisan tadi, di tengah-tengahnya, dia manusia dan dia putih. Insan abyad. Yajtami'ani, berkumpul di dalam irisan tadi. Maka saya katakan yang mana yang umum? Yang mana yang khusus? Ya masing-masing. Manusia am. Tapi ada yang khusus, yang putih. Sekarang putih, putih juga am. Tapi ada yang khusus, putih manusia. Maka ini yang kamu arsir, yang yajtami'an, yang berkumpul padanya kemanusiaan dan sifat putih padanya. Wa hadza akhiru ma aradtu an umahhid bihi li hadzal kitab. Kata Syekh Yasin rahimahullahu taala wa jazahullahu khairan katsira anna wa 'anil muslimin al-qari'in li hadzal kitab, masyaallah. Hadza akhiru ma aradtu an umahhid. Inilah akhir apa yang aku ingin jadikan sebagai tamhid, sebagai pendahuluan untuk kitab ini. Wabillahi taufiq wa ilaihil ma'ab.